hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah jikalau tuturku semena dan aku tolak orang berdosa. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, karyawan dan anak-anakku, serta orang tua siswa yang mendampingi di rumah. Salam. Bersyukur kita bisa bertemu kembali untuk bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai dasar untuk pekerjaan kita di pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, selamat pagi yang Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati dan jiwa kami, hingga kami mengerti yang Tuhan firmankan dan memampukan kami melakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Guru, karyawan, orang tua dan anak-anak kami yang terkasih, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam bacaannya, yaitu Daniel 1, sebagai natsnya yaitu ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Sebagai judulnya renungan pada pagi hari ini, yaitu ciptakan kemenangan sederhana. Bapak Ibu Guru, karyawan, juga anak-anakku beserta orang tua siswa, untuk menentukan seseorang berdosa atau tidak, biasanya orang hanya memperhatikan dosa-dosa yang besar. Misalnya tindakan pembunuhan, pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Biasanya orang sebaliknya, banyak orang mengabaikan dosa-dosa kecil. Kita memang dituntut untuk tidak melakukan dosa besar itu. Namun kita juga tidak boleh mengabaikan godaan-godaan kecil. Sebab kita bisa saja tidak melakukan dosa yang besar,
Namun bila kita kalah terhadap godaan-godaan kecil itu, berarti kita juga telah melakukan dosa. Kita mungkin tidak korupsi, berarti juga kita juga mungkin tidak jujur kepada orang tua, dan mungkin juga mengabaikan atau menggelapkan uang sisa belanja. Kita mungkin tidak membunuh, tetapi suka marah, bergosip, dan mendendam orang lain. Itu semua sesungguhnya menjadikan kita sama dengan orang yang melakukan dosa-dosa yang besar. Dalam bacaan hari ini, Daniel dan ketiga temannya diminta untuk makan makanan yang dilarang oleh Tuhan. Menurut para pegawai istana, itu hanya persoalan yang kecil, sebab itu hanya menyangkut soal makanan. Bisa saja Daniel mengatakan pada dirinya, tidak apa-apa, ini hanya soal makanan, ini bukan dosa besar. Tetapi Daniel dan ketiga temannya tak mau bersikap begitu. Ia memilih untuk taat kepada Tuhan dan tidak memakan makanan itu. Begitulah seperti Daniel, kita perlu membiasakan diri menciptakan kemenangan sederhana dalam mengatasi dosa-dosa yang kecil. Itu penting agar kita memiliki hidup yang berkualitas. Amin. Demikian firman Tuhan, kita bisa melihat inti dari firman pagi hari ini. Kita tidak boleh melakukan dosa walaupun sekecil apapun. Kita harus senantiasa takut akan Tuhan, taat dalam segala apapun. Kita harus menjadi orang-orang yang berkualitas dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara kita tidak melakukan hal-hal dosa sekecil apapun. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas firman pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Kami bisa Kau jauhkan untuk tidak melakukan hal dosa sekecil apapun. Mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas, hingga apa yang kami lakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini Bapa, kami serahkan pekerjaan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami akan belajar, kami akan beraktivitas, biarlah Kau berkati. Biarlah keberhasilan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu juga. Bapa di surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami hanya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu guru karyawan dan anak-anakku, juga orang tua siswa, selamat belajar, selamat beraktivitas dan berkarya. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.